Halo. Selamat malam para mahasiswa FEB Udinus sekalian dari Prodi Akuntansi. Kita kembali dalam kuliah online melalui rekaman YouTube untuk materi selanjutnya yang berjudul Manajemen Kas dan Surat Berharga. Untuk materi ini ya kita akan memiliki beberapa target pembelajaran ya. Terutama kita akan membahas tentang konsep serta filosofi terkait dengan kas dan juga kita akan banyak melakukan perhitungan di sini ya. Jadi seperti sebelumnya di materi sebelumnya yaitu manajemen modal kerja, kita intinya di manajemen modal kerja kita akan berpikir berapa besar modal kerja yang harus ada di tempat kita, di mana fokusnya di sini adalah aktiva lancar itu diharapkan lebih besar daripada utang lancar. Ya, di aktiva lancar tersebut ada 3 item yaitu kas, piutang, dan persediaan. Nah, di sini kita semakin menyempitkan fokus kita. Kalau fokus kita di materi yang lalu, yaitu mengibaratkan aktiva lancar untuk operasional semuanya, maka pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau kas saja? Intinya memanajemen kas itu bagaimana? Dan apa sih kaitannya kas dengan surat berharga? Ya, surat berharga di sini maksudnya adalah aset finansial. Aset yang bisa dibeli dengan uang kita dan bisa dengan mudah dijual kembali dan mendapatkan uang kas tersebut dalam waktu kurang dari 1 minggu idealnya ya. Jadi kita di sini semakin fokus ke aktiva lancar tapi fokusnya ke kas dan surat berharga ya. Jadi kita akan belajar tentang pertama ya konsep dasar tentang kas dan surat berharga tersebut. Terus kemudian faktor-faktor apa saja sih yang membuat sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana caranya menghitung kas, dan kita akan membahas juga sedikit tentang anggaran kas atau yang disebut dengan kas budget dan siklus kas atau cash conversion cycle. Ya, dalam 18 slide ini separuhnya itu berupa konsep dan separuhnya berupa hitung-hitungan. Ya, jadi tolong fokus untuk 18 slide ke depan. Kita mulai. Kas ya. Kas itu letaknya kalau di neraca keuangan ya, neraca akuntansi itu kan salah satu bagian dari aktiva lancar ya. Dan posisinya ya kas itu pasti paling atas. Jadi kalau nyebut ya, kalau misalnya diminta coba sebutkan aset lebih itu ada apa aja sih? Jawaban pertama yang harus keluar dari mulut itu adalah kas. Ya, ini bukan cek dari hafalan, enggak. Ya, tapi ini sebenarnya ada kaitannya dengan logika umum bahwa yang namanya kas atau istilahnya uang yang ada di tangan kita, ya, itu kan adalah sesuatu yang membuat kita bisa segera membeli sesuatu. Itu yang disebut sebagai konsep liquid. Liquid itu cair. Cair itu kan istilahnya sifatnya kan gampang berpindah kan, ya gitu. Kita kalau punya uang di dompet, ya, dengan kita punya uang di bank, terus kita lagi butuh misalnya beli air degan, ya, jajan air degan atau mungkin es teh di warung sebelah. Apakah kamu akan membayarnya dengan uang yang di dompetmu atau uang yang ada di bankmu? Ya kan lebih cepat uang yang ada di tanganmu kan, cash kan. Nah, oleh karena itu bisa disebut sebagai bagian aktiva lancar yang paling liquid sehingga bisa segera digunakan makan, minum. Terus kalau untuk papan juga sama, misalnya kos-kosan. Nah, itu kan termasuk kewajiban mahasiswa biasanya ya, mahasiswa rantau gitu. Terus kalau misalnya bajunya udah nggak muat atau jangan-jangan kemakan rayap, nah berarti kan harus beli yang baru. Nah, itu kan termasuk kewajiban kita. Nah, kewajiban perusahaan itu apa? Nah, kewajiban perusahaan ini adalah yang sifatnya segera atau bisa dibilang sebagai utang lancar. Nah, dari definisi ini sendiri, ya kita mulai bisa melihat hubungan materi ini dengan materi sebelumnya kan, yaitu manajemen modal kerja. Bahwa aktiva lancar itu idealnya lawannya adalah utang lancar.
kas juga harus digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar atau utang lancar. Fungsinya apa? Satu, ya, yaitu materi kemarin sebagai modal kerja. Modal kerja itu untuk apa? Untuk membiayai transaksi operasional sehari-hari, berjaga-jaga terhadap kebutuhan darurat, serta sebagai bagian kecil, ingat ya, bagian kecil dari beberapa investasi dan seperti pembelian aset keuangan, tanda kutip, surat berharga. Itu ya. Terus kemudian fungsi kas yang kedua, menjaga sifat kontinuitas ya. Karena dengan menjaga sifat kontinuitas ya atau mempertahankan sustainability of life ya, memungkinkan kas berperan untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Ini kurang lengkap, maaf ya. Seperti pembelian bahan baku, membayar upah dan gaji, membayar palang kantor dan lain-lain. Jadi kas ya bisa digunakan untuk membeli aset lancar yang lainnya, namanya persediaan bahan baku. Kas bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar, namanya upah dan gaji. Bisa membayar peralatan kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi sifatnya itu sangat terkait, sangat terhubung dengan item-item lainnya di neraca keuangan, tapi batasnya itu yang lancar-lancar, gitu ya. Kemudian sifat non-kontinuitas yang ada di dalam kas itu sendiri itu memberikan kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen, pajak, angsuran utang dan lain-lain. Nah, ini ada kaitannya dengan laporan keuangan, ya, laporan laba rugi, ya. Karena dengan semakin banyak kita memastikan jarak antara penjualan dengan HPP, itu kan akan menyediakan laba kotor. Laba kotor sendiri kan calon kas. Nah, calon kas ini, ya, itu kan untuk bisa bayar angsuran utang bank, bayar pajak, terus kemudian kalau misalnya sudah jadi laba bersih, habis itu kan bisa diputuskan mau ditahan semuanya atau ditahan sebagian, terus sebagian lagi dibagikan sebagai dividen. Ya, jadi fungsi kas yang paling dasar itu adalah 3, ya. Model kerja tentu saja berkaitan dengan model materi kemarin. Kontinuitas intinya yang sifatnya itu berulang terus menerus, perusahaan itu pasti akan keluar uang. Dan sifat non kontinuitas, ya mungkin kalian belum tahu ya, tapi yang namanya perusahaan membagi sisa hasil usaha, jadi dividen itu sama dengan sisa hasil usaha ya, itu sebenarnya non-kontinuitas. Artinya perusahaan berhak untuk tidak membayar dividen kalau perusahaan menganggap bahwa mending uangnya buat ekspansi, misalnya gitu. Pajak juga sama, kalau misalnya rugi ngapain bayar pajak, ya kan? Terus angsuran juga sama, ada yang memang harus bayar utang jangka panjang, ada yang bahkan tidak perlu bayar utang jangka panjang. Ya, tergantung bisnisnya kecil atau besar, atau mungkin bisnisnya sangat idealis atau mungkin pragmatis dalam kaitannya dengan memandang utang itu apaan. Gitu. Ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, motivasi perusahaan untuk menjaga ketersediaan kas itu paling enggak ada 4. Yang pertama masalah motif transaksi, ya mestilah ya kita beli apa kan pasti pakai cash, gitu. Terus kemudian motif berjaga-jaga, ini juga ya mestilah ya kita kan bawa uang minimal di dompet itu kan juga buat jaga-jaga, meskipun kita nggak pakai, apakah kita akan menghabiskan 50.000 dalam sehari? Kan enggak, gitu ya. Kita pasti hanya untuk makan misalnya sekali makan misalnya 8.000 atau 10.000. Kalau 3 kali makan, ya, atau mungkin kalau mahasiswa biasanya makan pagi digabung makan siang, terus kemudian makan sore digabung makan malam, kan 2 kali. Misalnya 2 kali 10.000, 20.000, 30.000-nya masa dihabisin? Ya enggak kan? Berjaga-jaga apapun yang terjadi pada malam itu sampai dengan esok harinya. Begitu. Ya. Kemudian rencana di masa depan. Nah, ini ada kaitannya dengan investasi. Dalam artian kita tidak pernah tahu kapan waktu investasi yang tepat. Benar-benar nggak tahu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga mempunyai uang. Terus kalau ternyata kesempatan datang, uang ini bisa kita manfaatkan untuk membeli aset, supaya aset tersebut akan menghasilkan atau aset itu nilainya bertumbuh atau bahkan dua-duanya. Ya, terus kemudian yang terakhir adalah motif saldo kas minimal, walaupun sebenarnya agak sama ya dengan motif berjaga-jaga. Ya, walaupun nanti yang motif saldo kas minimal ini yang akan membuat kita harus mempunyai beberapa macam perhitungan nantinya, gitu ya.
Terus skema manajemen kas. Jadi manajemen kas itu skemanya itu cuma 3. Ya, intinya satu, kalau ada uang yang mau masuk ke kita, sebisa mungkin kita kan harusnya mempercepat, ya kan? Dalam artian kalian juga begitu. Kalian ingin uang masuk ke dompet kalian itu secepat mungkin apa selambat mungkin? Kan pasti secepat mungkin kan? Apalagi kalau masuknya juga gede. Ya normal gitu loh. Jadi ini skema manajemen kas itu juga berkaitan dengan logika kita kok di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau misalnya ada uang keluar, maksudnya kalau ada uang harus keluar di dompet kita, kita secara nature, ya sifat alami kita tuh mau menunda-nundanya atau mempercepat uang untuk keluar dari dompet kita. Ya kan menunda kan, memperlambatkan. Nah itu juga kan termasuk, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah optimalisasi cash availability. Ya, saya jelaskan dulu. Bagaimana caranya perusahaan, mungkin bukan kita tapi perusahaan ya. Perusahaan itu mempercepat pemasukan kas dalam kaitannya dengan operasional sehari-harinya. Misalnya ya, ini ada kaitannya dikit sih dengan disiplin manajemen yang lainnya ya, seperti marketing ataupun operasional ya. Misalnya cash based sales. Jadi istilahnya aku nggak mau ngutangin kamu. Kalau kamu beli ke aku ya, barang itu harus kamu bayar 100% dengan cash. Kamu nggak boleh piutang. Nah gitu ya. Terus kemudian discount policy. Kalau misalnya ada orang ya mau beli terus kemudian kan bisa nggak diskon gitu. Nah, kamu lihat dulu, kamu polisinya apa? Nah, ini ada yang namanya manajemen piutang sebenarnya, ya, tentang diskon-diskonan itu. Misalnya, wah, aku dulu beli barang ini 200.000, aku jual di Tokopedia 250.000. Terus ada orang minta diskon, kamu hitung-hitung, ya jadi kan boleh 230.000, ya. Nah, biasanya diskon policy itu bukan sekedar bahwa kita tuh nyerah dengan pembeli, bukan. Tapi karena kita memandang bahwa barang yang sedang diinginkan oleh pembeli itu sifatnya slow moving. Artinya tuh susah dijual, ya, susah dijual atau bahkan ngendon di gudang itu kelamaan. Daripada ngendon di gudang kelamaan menimbulkan biaya simpan. Nah, nanti kamu akan tahu, kalian akan dapat materi manajemen persediaan. Nanti ada yang namanya biaya simpan. Kalau barang tersebut menimbulkan biaya simpan terlalu banyak, mending langsung aja jadi kas. Dijual pilah, diskon lah, atau mungkin besar-besaran seperti itu. Ya. Terus yang ketiga adalah desentralisasi pusat penerimaan. Maksudnya begini, langsung aja prakteknya aja kali ya. Jadi gini, orang kalau misalnya mau jualan, ya kalau kalian lihat deh, orang punya sebuah website sendiri, punya toko sendiri, ya toko online sendiri, bukan Tokopedia, bukan Bukalapak ya, tapi punya toko online sendiri, website sendiri. Terus kemudian kamu beli produk dari toko online tersebut. Terus kemudian kamu akan diminta untuk mentransfer pembayaran ke salah satu dari banyak opsi bank kan. Nah, banyaknya opsi bank itu namanya desentralisasi. Artinya, kamu misalnya punyanya bank BRI, tetapi penjual tersebut misalnya punyanya bank BCA. Itu bisa membuat kamu sungkan loh. Kenapa? Waduh, ono biaya transfer 6.500. Ya kayak gitu-gitu kadang-kadang bisa bikin orang males loh. Ya. Nah, caranya adalah apa? Ya udah kamu buka aja akun misalnya bank BCA, BNI, BRI, Mandiri. Wes habis itu kalau ada orang yang mau beli produk kamu, sodorkan aja ke tempat-tempatnya. Terserah mau milih yang mana, yang penting uangmu masuk ke tempatku. Itu aja. Ya. Terus kemudian memperlambat pengeluaran kas. Nah, nih. Kalau misalnya kita, ya kalau di sini kan kita kan menjual barang, ya kan? Nah, kalau di sini kita perusahaan itu membeli barang. Konteksnya di sini biasanya adalah bahan baku. Ya, contohnya apa? Misalnya dengan credit based purchasing. Jadi kalau salesnya itu cash based, kalau purchasingnya adalah credit based. Kalau kita beli barang, kita mengajukan klausul piutang. Jadi ya aku tak beli ya dari tempatmu, tapi boleh nggak kalau aku bayarnya 60% dulu, 40%-nya bulan depan. Nah, seperti itu. Ya. Terus memanfaatkan float menggunakan draft. Ini agak susah ya untuk apa namanya dicerna kalian yang kalau di akuntansi semester 2 ya. Tapi intinya begini,
Float sama draft ya itu artinya perjanjian sih sebenarnya. Kontrak ya, bisa pakai futures, bisa pakai forward, bisa pakai option gitu ya. Eh, ya nanti kamu kalau masuk konsentrasi keuangan mudeng kok nanti kok ya itu. Tapi kalian masih semester 2 dibaca aja dulu definisinya untuk sementara dihafalkan dulu ya pemahamannya nanti kalau udah masuk ke mata kuliah yang paling tinggi. Terus sentralisasi pembayaran, nah, ini juga beda dalam artian kamu misalnya mau bayar habis itu misalnya orangnya supplier kamu itu punya cuma BCA sementara kamu BRI ya. Nah, terus kamu bilang aja, Mas, ada bank BRI enggak? Gitu. Dia kebiasaan BCA, baik apa menyerahkan rekeningnya ke kita, nah kita ngomong aja, ada BRI enggak ya? Gitu. Atau misalnya ada enggak pembayaran yang lainnya? Aku enggak ada. Jadi kita menunda-nunda, misalnya begitu, ya. Tuh, terus kemudian cek dibayar pada hari tertentu. Nah ini, kalau kalian belum tahu yang namanya cek, ya, cek atau giro bank, ya, itu artinya tuh kita berjanji untuk membayar ya ke orang itu. Tapi kita menyerahkan ke orang itu tuh bukan dalam bentuk duit, menyerahkan dalam bentuk cek dan giro. Ya itu kayak kontrak tertulis tapi yang merilis cek dan giro itu bank kita punya tabungan. Terus kita cek gini-gini terus kita kasih ke orang tersebut dengan tanda tangan kita. Nah, nanti orang tersebut terserah kapan akan ke bank yang kita tunjuk ya untuk mencairkan uangnya. Lah kan orang kalau disuruh mencairkan ke bank kan mager seringkali ya. Nah, biasanya terus nunda kayak gitu. Itu bisa aja. Oke ya. Nah, terus kemudian kalau kita bisa mempercepat pemasukan kas dan memperlambat pengeluaran kas, yang terjadi apa? Meningkatkan cash availability. Ya, dalam arti itu kita meningkatkan ketersediaan kas. Lah kalau kas yang tersedia itu sudah naik, nah habis itu kita lakukan yang namanya optimalisasi. Jadi gini, ini juga pertanyaannya terkait sama dengan materi yang kemarin, modal kerja. Kamu mau aman atau bahasa ilmiahnya adalah kamu mau mementingkan likuiditas ya atau profitabilitas. Ya, kan kalau kita mementingkan likuiditas berarti cash availability-nya kan disimpan, ngendon gitu, ngendon di aktiva lancar. Materi kemarin, ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ternyata maunya aman, itu kan menurunkan profitabilitas. Kalau di sini istilahnya adalah menurunkan produktivitas. Kenapa? Berdasarkan materi yang lalu, bahwa kalau aset lancar lebih besar daripada aset tetap, aset tetapnya kan tidak bisa memproduksi barang se-economies of scale semaksimal mungkin kan. Nah, itu kan menurunkan profit sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita terlalu agresif, aset lancar dalam bentuk cash-nya sedikit, semuanya dilimpahkan ke beli mesin semua, atau bahkan beli pabrik, bangun pabrik. Profitabilitasmu bisa naik, tetapi kamu memiliki resiko likuiditas. Kalau di bab 2 namanya adalah cash ratio. Nah itu ya, jadi pertanyaan abadi sebenarnya, tarik ulur. Nah intinya tujuan utama dari skema manajemen kas itu adalah menciptakan yang namanya saldo kas optimal. Bahwa di tingkat kas segini rupiahnya, aku masih bisa menaikkan produktivitas, tetapi resiko likuiditasku tidak naik terlalu besar. Ya, itu. Tapi ya, yang namanya manajemen kas itu jangan serta-merta diartikan sebagai manajemen likuiditas. Ya, karena apa? Manajemen kas itu fokus utamanya pada upaya optimalisasi mekanisme pengumpulan dan pendistribusian kas. Ingat, ini kata kuncinya adalah optimalisasi mekanisme pengumpulan dan pendistribusian kas. Maka fokusnya itu ke sini ya, poin 1, poin 2. Seperti itu. Ya. Sedangkan manajemen likuiditas lebih mengurusi bagaimana proses optimalisasi jumlah aktiva, ini lancar harusnya ya. Lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, nanti akan kita kenal ya sistem yang konsep yang namanya siklus kas atau cash conversion cycle. Ya.
Dalam manajemen kas perlu dibedakan antara manajemen kas yang sesungguhnya dan manajemen likuiditas. Berbeda ini sering merupakan sumber ketidakjelasan karena istilah kas, ingat ya, karena istilah kas dalam prakteknya sering dipergunakan untuk dua pengertian yang berbeda. Pertama, ya, cash yang dimaksud di sini, ya, itu sebenarnya adalah apa yang sesungguhnya ada perusahaan. Kalau bahasa Inggrisnya cash in hand. Nah, ini adalah salah satu alasan juga kenapa kalian harus cepat-cepat bisa jago bahasa Inggris dengan konteks ekonomi. Kenapa? Lebih kita bisa lebih mendistinktif sesuatu, ya. Kalau kita ngerti bahasa Inggrisnya ketimbang nggak ngerti sama sekali bahasa Inggrisnya apa, ya bahasa Indonesia sebenarnya rada kurang bisa menjelaskan distinktif dalam sebuah konsep, ya. Itu kelemahan bahasa Indonesia itu begitu, ya, dalam hal menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Kedua, manajer keuangan sering menggunakan istilah yang sama, tetapi sebenarnya itu lebih kepada surat-surat berharga atau marketable securities yang kadang-kadang disebut sebagai setara kas. Ya kan? Kalau kan akuntansi dan kemudian kan pernah belajar teori-teori akuntansi di semester 1 awal-awalnya, pasti kan akan menemukan kan yang namanya kas dan setara kas. Nah, padahal apakah setara kas itu adalah kas? Gitu loh. Apa jangan-jangan yang disebut setara kas itu jangan-jangan sebenarnya surat berharga? Nah, gitu loh. Ini yang sebenarnya bikin bingung. Dan karena bikin bingung, banyak orang salah mengartikan manajemen kas dengan manajemen likuiditas. Gitu. Ya. Nah, tadi kan kas, sekarang surat berharga. Jadi surat berharga itu intinya adalah surat-surat yang dapat dijual dengan cepat. Tanda kutip, bisa segera dikonversi jadi cash. Ya, tanpa adanya suatu kerugian ketika menjualnya. Harapannya begitu ya, jangan sampai rugi. Ya, makanya biasanya kalau dalam hal surat berharga di aktiva lancar surat berharga itu yang namanya saham, maksudnya beli saham atau beli obligasi yang bisa diperjualbelikan itu nggak masuk di situ biasanya. Ya, yang masuk di situ biasanya misalnya ya deposito, surat deposito, terus surat utang jangka pendek yang dalam artian itu nggak bisa diperjualbelikan. Adanya ya kamu misalnya beli surat utang terus kemudian 3 bulan kemudian uang balik plus bunganya gitu. Seperti itu. Ya. Nah, mengapa surat berharga dikatakan sebagai pengganti kas yang menguntungkan? Simple, ya. Karena begini, terlalu banyak kas menganggur adalah hal yang tabu, ya. Dari materi kemarin sampai sekarang, saya sudah bilang ya bahwa yang namanya kas nganggur, ya, itu sebenarnya hal yang masalah. Karena itu menyebabkan perusahaan tidak profitabilitas. Sementara tujuan utama manajemen keuangan adalah apa? Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham kan. Pemegang saham makmurnya dari mana? Dari dividen. Dividen dapatnya dari mana? Kalau misalnya perusahaan untung. Ya, semakin besar keuntungannya, potensi dividen makin besar. Potensi dividen makin besar, pemegang saham semakin dimakmurkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya memaksimumkan laba? Caranya adalah dengan investasi. Investasi ke aset tetapmu sendiri. Beli mesin, beli pabrik, atau bahkan nyaplok perusahaan lain. Makanya hal tabu kalau ada kas nganggur. Kas yang istilahnya itu nggak pernah dipakai. Dicadangkan, tapi mungkin karena salah ngitung, jadi ini nganggur gitu kasnya. Itu tabu. Ya, karena apa? Investor tuh bisa minta uang tersebut, cash tersebut dibayarkan sebagai dividen. Ya, padahal kas tersebut kalau misalnya nggak salah hitung, ya, nggak ada namanya kas nganggur. Ya, kas nganggur itu bisa ditanam ke pasar uang dan pasar modal yang bisa menumbuhkan uangnya berlipat-lipat. Nah, pertanyaannya mengapa harus diinvestasikan? Entah itu kas tetap ataupun aset finansial, aset pasar uang atau pasar modal. Ya karena ada konsep inflasi dan time value of money. Ini sudah dijelaskan ya. Inflasi time value of money sudah dijelaskan di materi sebelum UTS. Ya, jadi semua materi ini ya itu berhubungan sekali. Ya, contoh surat berharganya misalnya saham, obligasi, reksadana, etc. Ya, walaupun
kalau ada kata-kata suatu kerugian ketika menjualnya, kadang-kadang orang ya atau manajer keuangan itu lebih condong ke arah reksadana dan obligasi yang tidak bisa diperjualbelikan. Jarang yang bikin saham gini. Terkadang kalau misalnya ada aset saham, biasanya langsung caplok aja tuh perusahaan biasanya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kas, ya. Yang pertama adalah banyaknya cash inflow melawan cash outflow, ya. Ada hubungan dengan ini kok, ya. Jadi kan harapannya cash inflow lebih banyak gitu. Terus kemudian kebijakan dalam proses penganggaran kas. Nah, ini ada namanya mata kuliah penganggaran. Adanya deviasi atau penyimpangan pada aliran kas yang sebelumnya sudah diperkirakan atau dianggarkan serta menjaga hubungan baik dengan bank dalam hal sumber pendanaan murah. Ya, ingat kalau yang ini ya, poin yang ini itu terkait dengan bab 2, analisa kinerja perusahaan terutama di masalah likuiditas dan solvabilitas. Bank itu kan orang yang ngutangin kita, ya kan? Dan pihak yang menyimpan uang kita, gitu. Dengan menjaga supaya uang kita tetap tersimpan di bank tersebut dan menjaga supaya kita bisa membayar utang ke bank tersebut juga dengan lancar, ya itu akan jaga hubungan yang baik. Kalau ada apa-apa, ada deal apapun yang murah itu, ya deal bisnis atau deal apa namanya jual beli perusahaan gitu, nanti pasti bank akan ngasih tahu, ya seperti itu. Walaupun dalam teorinya itu yang ditekankan itu sumber pendanaan sih, ya dalam prakteknya malah bukan sumber pendanaan lagi, sumber deal bisnis malah, tuh, ya. Oke, kita bahas tentang siklus kas ya. Jadi siklus kas itu bisa digambarkan di ini ya. Ini ya, kita mulainya dari sini sebenarnya. Jadi awalnya kita punya kas, kita mencadangkan kas, ya kan? Dari kas ini ya, itu akan muter ke yang namanya account payable. Account payable itu apa bahasa Indonesianya? Account payable adalah utang dagang. Jadi kas itu dipakai untuk beli barang, gitu ya. Tapi beli barangnya, barang inventorinya itu pasti akan menghasilkan account payable. Jadi jangan 100% bayar barang supplier itu dengan kas. Ngutang lah. Ngutang tapi sebenarnya kamu tuh bisa bayar gitu loh. Tapi ngutang, ya, ngutang yang tidak ada bunganya. Itu, ya. Jadi ngutang atas dasar prinsip likuiditas. Nah, kamu dapat inventory. Nah, inventory-nya kan habis itu kamu jual. Nah, yang kamu jual itu pasti akan ada yang namanya 100% cash, atau mungkin jangan-jangan mungkin 50% piutang, 50% dalam bentuk kas. Nah, tinggal apakah kita barang yang kita proses kemudian kita jual, kemudian menjadi piutang usaha, apakah piutang usahanya itu bisa segera ditagih menjadi cash. Dan nanti akan mengumpul di sini terus muter lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Jadi yang namanya keseharian perusahaan itu pasti begini kok, ya. Karena kan yang tahu ilmu ini kan nggak cuma kalian, nggak cuma kita. Semua perusahaan juga tahu bahwa yang namanya kas itu secepat mungkin kalau masuk. Yang namanya kas kalau keluar tuh selambat mungkin. Nah karena sama-sama tahu prinsip kayak gitu, logikanya begitu, maka terjadilah cash conversion cycle. Gitu. Nah, terus bagaimana cara kita mengatakan bahwa perusahaan itu siklus kasnya itu baik? Nah, ini lihat ya. Jadi siklus kas itu adalah merupakan efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Ini dia, efisiensi penggunaan kas. Jadi ibarat perusahaan itu adalah negara kecil. Ya, negara itu punya uang. Tapi apakah negara yang punya uang itu baik? Enggak. Negara yang punya uang tetapi tidak bisa memutar uangnya, itu adalah negara yang buruk. Kalaupun ada inflasi, berarti inflasinya jelek. Ya, itu di makroekonomi. Ya, sementara di perusahaan juga sama. Kalau perusahaan punya uang, apakah perusahaan itu baik? Enggak mesti. Ditanyakan dulu, uangnya muter apa enggak? Nah, artinya semakin cepat atau besar angka perputarannya, maka dikatakan semakin efisien perusahaan menggunakan kasnya. Oleh karena itulah, negara dengan cara apapun, itu pasti akan mendorong namanya bisnis dan investasi. Karena bisnis dan investasi itu akan mendorong perputaran uang cepat sekali. Ya, di samping konsumsi dan ekspor impor serta government spending.
Perusahaan juga sama. Bagaimana caranya kas muter di perusahaan? Ya harus buat produksi. Jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi. Kamu juga sama. Kita juga sama sebagai manusia loh. Jadi jangan dipikir kalau orang tabungannya bisa banyak banget gini, itu adalah orang yang istilah itu hebat. Enggak. Orang itu aman, iya aman, tetapi nggak hebat. Ya, nggak hebat. Dari segi ekonomi dia nggak hebat. Dia masih jadi beban. Karena dia jadi terlalu banyak uang nganggur yang tidak efektif, tidak berkontribusi terhadap perekonomian. Bahkan istilahnya mendingan kalau dia nggak tahu tentang bisnis, nggak tentang investasi, nggak mau bantu tentang government spending, ya udah kamu konsumsi aja gitu. Kamu beli-beli aja, misalnya beli mobil mewah, beli rumah mewah gitu. Ya, ini filosofi ekonomi besar sih. Kemudian dikerucutkan ke perusahaan, kemudian dikerucutkan ke kita gitu. Ya, jadi kita semua itu sebenarnya bagian dari ekonomi, roda ekonomi. Ya, ini juga mempertegas materi ini. Ya, oke, tadi tentang konsep filosofi ya. Kemudian 8 halaman ini, 8 slide ini akan kita gunakan untuk melakukan yang namanya penghitungan kebutuhan kas dengan berbagai macam model. Nah, ini yang pertama itu disebut sebagai model Baumol. Ya, model Baumol itu mengatakan bahwa kita itu penyediaan kasnya harus sesuai dengan pola konsumsi kita sendiri, pola konsumsi kas. Ya, di mana dia berkata bahwa pada awal periode saldo kas sebesar C diperoleh dan dikonsumsi sampai habis pada akhir periode pertama dan kemudian diisi lagi, begitu berulang seterusnya. Ya, jadi intinya begini ya, gambar ini sebenarnya. Ya, pertama kita melakukan pencadangan. Oke, seret. Ya, habis itu kita pakai, sampai habis periode pertama. Habis periode pertama terus dihitung. Kemarin kita habis kas berapa? Oh, kita habis kas 15 juta. Yaudah, ambil lagi dari bank 15 juta. Nah, langsung seret. Ya, tadi misalnya bulan Januari, dia seret. Bulan Februari dapat 15 juta lagi. Terus dimakan. Wah, udah sampai awal Maret. Cadangan lagi 15 juta. Seret. Dimakan. Cadangan lagi 15 juta. Seret. Makan. Begitu. Ya, berulang terus. Ide utamanya adalah sediakan saja kas sebesar biaya simpan kas dan biaya transaksi menggunakan kas. Jadi dua, satu biaya simpan dan dua biaya transaksi. Jadi rumusnya seperti ini. Biaya total atau cash yang harus ada itu adalah biaya simpan ditambah biaya transaksi. Nah, rumus aslinya biaya total kan begini. TC sama dengan C bagi 2 dikali I ditambah T dibagi C kali B. Ya. Nah, keterangannya apa nih? C itu adalah saldo kas optimal yang akan kita cari. Nah, sementara kita kan nggak tahu C ini apa. Ya kan? Nah, C itu ini. Saldo kas optimal alias titik ini, itu rumus carinya tuh begini. C sama dengan akar pangkat 2 dari hasil perhitungan ini. 2 dikali B dikali T dibagi I. I itu tingkat bunga. Ya. Kemudian dalam persentase atau dalam desimal. Ya. T total kebutuhan kas dalam satu periode. B biaya order kas. Contoh, misalnya ya. Perusahaan membutuhkan kas sebesar 20 juta bulan depan. Kemudian perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharganya serta biaya transaksi perolehan kas ketika menjual surat berharganya itu adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga dari surat berharga itu sendiri adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Paham ya? Kenapa dirubah dalam bulan? Paham ya? Ya kan? Karena apa nih? Karena kan dijadikan permasalahan adalah bulan depan kan? Dimensi waktu bulan. Ini masih dalam bentuk tahun. Maka silakan kita konversi ke bentuk bulan. Oke, step pertama ya. C-nya ditentukan, saldo kas optimal ditentukan. Kita hitung dulu ya. B itu kan biaya perolehan kas, biaya transaksi 10.000 ya. Terus kemudian perusahaan butuh 20 juta. Terus kemudian surat berharganya dijual ya dengan 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Atau kalau desimalnya adalah 0,015.
Hasilnya adalah 5.163. 5.163.978 rupiah. Jadi kalau ditanya, oke, jadi perusahaan ini saldo kas optimalnya berapa? 5.100.000-an ini. Tetapi, jadi untuk bisa mendapatkan 5 juta ini, ya, kira-kira perusahaan juga harus bersedia mengeluarkan uang berapa supaya saldo kas optimalnya tercapai. Nah, masukkan aja tadi. C sudah ada, ya kan? Hasil dari sini. I di soal ada, T di soal ada, B di soal ada. Ya, tinggal hitung aja semuanya. Ya, dan hasilnya ternyata 77.460. Kesimpulannya adalah perusahaan harus memiliki saldo kas optimal setiap bulannya itu 5.163.978. Tetapi untuk bisa menyediakan saldo kas optimal tersebut, perusahaan harus menyiapkan uang sebagai biaya totalnya yaitu sebesar 77.460 gitu ya. Nah, misalnya terus nih ini pertanyaan tambahan nih sebenarnya ya, pertanyaan tambahan aja. Asumsikan ya perusahaan melakukan 3,9 kali pesanan kas, maka dalam 1 bulan terdapat siklus kas sebanyak 3,9 kali ya. Jadi CCC ya. Anggap aja misalnya dalam sebulan itu terjadi perputaran kas sebesar 3,9 kali ya. Nah, berarti kalau misalnya 1 bulan 30 hari, maka satu siklus mencakup 7,7 hari. Artinya setiap 7,7 hari sekali ya, itu terdapat terdapat satu angka di mana ini sudah muter 1 kali. Nih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya angka tersebut disebut apa? Disebut sebagai konsumsi kas per hari. Ya, maka jawabannya adalah C ini saldo kas optimal dalam 1 bulan dibagi dengan 7,7 hari. Maka bisa diperkirakan konsumsi kas per harinya adalah 670.646. Nah, ini akan menjadi semacam kayak target penganggaran kita nantinya. Ya, makanya materi ini habis itu biasanya berlanjutnya ke mata kuliah penganggaran, terutama penganggaran kas. Oke, tadi kan model Baumol, sekarang model Miller-Orr. Model Miller-Orr itu mengasumsikan satu hal yang tidak diasumsikan oleh Baumol, yaitu bahwa model Baumol itu terlalu pede, percaya diri. Bahwa yang namanya kegiatan perekonomian itu pasti akan normal setiap saat. Nah, padahal yang namanya perekonomian itu apakah normal seperti ini? Bisa diprediksi seperti ini? Kan enggak kan? Nah, karena enggak, maka kemudian Miller-Orr bilang, yang namanya aliran kas itu kan penuh ketidakpastian gitu loh. Ya, ada saatnya kita berjaya, ada saatnya kita jadi rendah. Ya, maka model persediaan untuk kas seperti model Baumol itu nggak valid digunakan lagi. Ya sebenarnya bisa ya, secara praktik itu kita masih bisa menggunakan model Baumol. Tapi kalau kita ingin sampai ke tingkat yang lebih spesifik, ya, yang lebih real, ekonomi real, itu pakainya model Miller-Orr. Ya, dapat dikatakan bahwa saldo aliran kas harian sifatnya random. Jadi ini ya Baumol mengatakan, wes lah percaya we dengan angka ini. Sementara Miller-Orr, tunggu ya itu kan PD, ekonominya tetap kayak gini terus. Nah, kalau misalnya naik turun kan nggak bisa kayak gitu. Nah, maka ilustrasi dari model Miller itu seperti ini. Terkadang kita harus menyediakan cash yang segini besarnya. Terus terkadang kita harus menyediakan cash yang segini aja levelnya. Ya, tetapi dari naik turun drastis atau bahkan naik drastisnya ini ada satu titik yang bisa disebut sebagai return point, bahwa mau naik turun seperti apapun ya pasti ada satu level yang bisa jadi acuan. Permasalahannya gimana cara ngitung level acuan di mana segalanya adalah kacau. Ini rumus Z. Z itu adalah akar. Nah, kalau udah kayak gini ya, saya kasih warning dulu ya. Mulai dari sekarang
siapkan kalkulator ya, jangan kalkulator pasaran ya. Kalau kamu bisa pakai MS Excel sih bisa, ada apa-apa. Tapi kalau kamu di mata kuliah teori yang harus hitung dengan kertas, nggak boleh pakai alat gadget kecuali kalkulator, ya paling nggak kamu kalkulatornya kalkulator yang saintifik itu, ya, yang bisa kita akali sebagai pangkat sepertiga, gitu. Ya, karena ini nggak mungkin nih, nggak apa namanya susah, ya udah mulai susah nih hitungannya. Jadi akar pangkat 3 dari hasil ini, hasil perhitungan ini. 3 dikali B, ya, dikali sigma kecil kuadrat, ini standar deviasi namanya. Ya, dibagi 4 kali I. Di mana ya nanti Z ini, ketika ketemu Z, kita bisa mencari tahu dua informasi lagi, yaitu H dan C. Ya, coba Z itu apa sih? Z ya itu adalah batas bawah yang akan dicari, ya, return point. Terus kemudian H ini adalah batas atas. Sementara C itu adalah rata-rata saldo kas. B itu adalah biaya transaksi tetap sama dengan yang Baumol tadi ya. Terus ya, ini adalah standar deviasi kuadrat alias varian. Varians aliran kas bersih harian. Ya. Terus kemudian I itu adalah tingkat bunga harian. Dan sini yang saya blok besar itu adalah hariannya. Jadi dimensi waktunya itu biasanya itu harian. Jadi kalau ada dimensi waktu masih dalam bentuk tahun, bulan, minggu, kalian harus konversi menjadi harian, gitu, ya. Nih coba, ini menghitung standar deviasi pertama ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah menghitung standar deviasi aliran kas harian, ya. Terus kemudian standar deviasi nanti dikuadratkan jadi varians, ya. Dan ini ngitungnya gimana? Ngitungnya bisa dihitung dengan menggunakan data historis aliran kas bersih harian. Nah, terus cara ngitung standar deviasi bagaimana? Nah, satu materi dan dua materi setelah UTS itu kan saya sudah menjelaskan tentang cara menghitung itu kan return dan resiko sebuah investasi kan. Itu prinsipnya juga sama kok. Cuma data historis itu bukan data historis saham, obligasi, enggak. Data historisnya adalah aliran kas bersih harian. Gitu, ya. Terus yang kedua, menentukan tingkat bunga harian atau I. Kalau misal tingkat bunga misalnya 10% per tahun, ya udah berarti kalau dalam setahun itu adalah 360 hari, ya udah berarti 15% dibagi 360 seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya standar deviasi sudah ditemukan, kemudian tingkat bunga harian sudah ditemukan, ya, yang namanya B itu pasti ada dalam soal, ya, soalnya biaya transaksi tetap. Ya udah, ini ketemu, ini sudah jadi soal, dan ini ketemu, terus kemudian ini ketemu, jadilah kamu bisa ngitung namanya batas bawah yang akan dicari alias Z. Kalau Z sudah dicari, kamu bisa ngitung H dan kamu bisa ngitung C. Gitu, ya. Nah, jadi ini intinya adalah pertanyaannya begini, apakah Z itu ternyata adalah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman? Ya, begitu. Ini jawaban utamanya ini sih. Sedangkan batas atas serta rata-rata saldo kas itu jawaban sekunder. Itu, ya. Oke, jadi itu pembahasan tentang materi manajemen kas dan surat berharga, ya. Jadi ini sekali lagi menegaskan bahwa materi bab 1 overview manajemen keuangan, ya, dan materi kemarin manajemen modal kerja itu masih sangat erat kaitannya dengan materi ini, ya. Dan juga ada sedikit perbandingan dengan materi bab 2, yaitu analisa kinerja perusahaan. Oke, jadi itu dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton kuliah YouTube ini.